juga terima kasih sudah bisa diterima. Nah, Ya mau diterima Pak, namanya dokter mau datang. karena kan biasanya nggak semua orang Pak. Pengen. Kalau kadang nggak mendingan ke rumah sakit gitu kan juga. Tapi ya Tapi enggak juga Pak, kalau dokter mau datang ke rumah kan pasti diterima orang. Nah, iya. Jadi gini Bapak, mungkin duduk kali Pak ya? Iya. Pak, Bapak duduk juga. Iya Bapak duduk tempat duduk. Soalnya jauh gitu. Edukasi Enggak. Periksa pasien aja dulu. Ya, oke. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, kami ke sini memang selain memang kunjungan, memang kita ada beberapa yang mau dilakukan ya, selain memang pemeriksaan fisik, kemudian juga kita ada untuk edukasi lah gitu, edukasi bagaimana kita merawat saluran untuk yang HD-nya itu ya, akses HD, si Minonya itu, kemudian juga dengan masalah yang kaki itu nanti kita coba lakukan perawatan kalau misalnya memang sekiranya bisa kita lakukan perawatan di sini, kita lakukan di sini. Tapi kalau misalnya memang butuh perawatan lebih lanjut, mungkin kita bisa rencanakan di poli atau mungkin di rawat inap seperti itu. Iya, gitu. Oke, mungkin bisa di sini aja atau apa di? Ada di buat berbaring begitu. Buat kita rawat lukanya ibu sama mau diperiksa mukanya. Iya. Oke. Tensi juga. Dulunya tak tarikan nih Pak dulu. Oh iya, ada tempat tidur. Kamu tuh Itu tadi kan cuma di lasernya aja karena memang kalau misalnya sudah masuk ke area komplikasi ini tanpa ya. Iya. Ini 3 bulan sekali Mbak suruh yang kontrol juga sama Dua, memang pada orang tua itu kan memang sudah terjadi defisiensi atau kekurangan nutrisi ya, makro mikronutrien, termasuk di dalamnya itu protein paling besar begitu. Sementara kalau kita mau tingkatkan proteinnya, Mempertahankan fungsi yang tersisa. Memang nggak bisa untuk bisa kembali normal sama sekali hampir. nyesak. Susah nafas. ya susah nafas pasti. Tapi udah berapa tahun ini Pak? Udah sampai setengah tahun nih Pak. Oke.
Bu, ini izin, habis ini Dokter Indra, spesialis penyakit dalam, ingin memberikan penyuluhan sedikit terkait penyakitnya Ibu. Ada tadi cuci darah, kencing manis, sama luka diabetesnya ya. Silahkan Dokter Indra. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sudah diterima dengan baik di rumah ini untuk memberikan edukasi kesehatan, begitu juga dengan pemeriksaan kesehatan yang merupakan program dari Rumah Sakit Inca Abdul Muiz Kota Samarinda. Saat ini saya diberi tugas untuk memberikan edukasi selain tadi pemeriksaan fisik dan juga perawatan terhadap kaki diabetesnya Ibu. Nah, ini saat ini kita mau lanjut ke edukasi kesehatan. Nah, apa aja sih yang mau dibahas? Ya, yang pertama adalah mengenai cuci darahnya Ibu ya. Cuci darahnya Ibu, kemudian juga soal penyakitnya Ibu ya, yang terkait dengan sakit gulanya dan juga untuk yang luka pada kaki begitu. Nah, untuk yang cuci darah ya, saya kira ini sudah dilakukan secara berkesinambungan dan memang sudah cukup lama. Artinya mungkin tidak ada yang perlu untuk ini cuman mengulang saja dan mempertegas tujuan utama. Jadi memang tujuan hemodialisa itu memang untuk meningkatkan angka harapan hidup gitu. Zaman dulu orang dengan gagal ginjal bisa dibilang udah selesai. Kalau sudah gagal ginjal ya selesai, karena memang terapinya hampir tidak ada gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kemudian juga kemajuan teknologi kedokteran, kita sudah punya terapi pengganti ginjal. Itu ada 3 metodenya. Yang pertama itu adalah yang konvensional menggunakan mesin yang seperti yang dilakukan Ibu, kemudian juga yang ada yang melakukan lewat perut seperti pada CAPD, dan juga yang terakhir adalah kita transplantasi. Tapi tentunya transplantasi ini kan kita bicaranya agak lebih tinggi ya, sehingga yang kita fokuskan untuk yang hemodialisa konvensional menggunakan mesin seperti yang Ibu sudah lakukan ini setahun terakhir ya Pak ya, kira-kira. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, memang tujuannya membuang racun, meningkatkan angka harapan hidup, begitu juga dengan menjaga keseimbangan elektrolit dalam darah, dan juga membantu meregulasi sisa metabolik. Karena harusnya itu ginjal itu mempunyai peran untuk menyaring masalah racun-racun ginjal tadi. Nah, racun-racun dalam darah. Pada saat dia sudah dibersihkan, nah disitulah proses itu kembali normal. Nah, pada orang gagal ginjal, proses ini tidak bisa dilakukan karena ginjalnya udah rusak. Ya, makanya diambil alih oleh mesin gitu. Yang penting pasien ini sadar penuh dan tahu bahwa tujuannya adalah memang untuk memperbaiki kondisi metabolik, ya insya Allah nggak ada masalah untuk untuk keberlangsungan cuci darahnya begitu ya. Nah, selanjutnya untuk perawatan terlebih khusus untuk akses hemodialisa atau akses HD dulu awal-awal pasti dilakukan namanya pemasangan double lumen kateter atau CDL begitu. Nah, menginjak usia 2 minggu atau 1 bulan, tentunya akses itu tidak bisa dipertahankan karena cenderung menyebabkan infeksi. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menggantinya dengan akses simino atau avesian. Nah, ini yang Ibu sudah terpasang ya, sudah terpasang di lengan sebelah kiri. Nah, itu yang kita coba pertahankan dan juga kita coba kontrol desirnya gimana gitu. Kita evaluasi per 3 bulan menggunakan USG Doppler. Kita perhatikan kira-kira arusnya itu bagus aja nggak, lancar aja nggak gitu. Karena itu juga mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas HD yang akan diberikan. Sehingga selama itu bisa dijaga, hal-hal yang sekiranya itu mengganggu proses jalannya HD itu bisa dihindari begitu. Nah, caranya apa? Dengan menjaga kebersihan satu, kemudian juga mengontrol tekanan darah. Kenapa? Tekanan darah yang tidak begitu baik ya, itu akan menyebabkan desirnya itu terganggu begitu, dan juga bisa menyebabkan semacam kayak varises gitu. Jadi kalau misalnya sering sampean lihat di itu ada yang sampai kayak cacing itu, berputar-putar. Nah, itu karena tekanannya terlalu kuat gitu, sehingga pembuluh darahnya pun juga mengkompensasi, muncullah di kulit begitu. Nah, iya sampai betul Pak, sampai ya karena muncul tadi, dan tekanan darahnya juga cenderung tidak terkontrol begitu. Selanjutnya, lengan yang sebelah kiri yang terpasang akses tadi tentunya juga kita nggak bisa lakukan
pembebanan, akhirnya nggak bisa kita lakukan, oh ini mesti angkat berat nih dan sebagainya, nggak bisa. Jadi memang minimal lah untuk mobilisasinya, sehingga akses itu dapat terus terjaga dan juga tidak boleh dilipat. Nah, pada saat dia dilipat, keseringan dilipat, disitulah sering terbentuk sumbatan begitu. Nah, masuk ke komplikasi, area komplikasi dari sakit gula, tentunya memang itu kita cuma bisa mempertahankan yang fungsi tersisa aja. Jadi kalau mau kembalikan ke fungsi normalnya kembali seperti semula, hampir tidak mungkin. Sering berkemih, utamanya pada saat malam hari. Kita bilang 3P tadi. Sehingga ini yang perlu coba dievaluasi, baik itu keluarga. Kenapa? Karena dalam satu keluarga, kalau misalnya memang sudah kena gula juga, gitu. Tapi bakal jadi nggak dok? Ya tentunya kalau orangnya sadar bahwa misalnya ini anak-anak masih muda nih, dia bisa kendalikan lifestyle. Ya tergantung individunya gitu. Jadi kalau bapak ibunya DM, apakah langsung anak DM? Ya nggak juga. Tergantung anak, siapa tahu anaknya lebih sadar, lebih bagus gitu kan ya. Nah, gula darah ya seperti biasa, kontrol gula darah, isinya dominan itu adalah serat dan buah. Gitu. Jadi jangan berisi dengan karbohidrat. Malah lebih bagus memang ke arah protein karena karbohidratnya. Ya. Oke. Memang cukup panjang kalau ilmunya cuci darah sih. Gitu. Yang penting rutin kontrol aja, rutin kontrol. Kemudian juga apa namanya HD-nya diperhatikan serta regulasi gula darah. Insya Allah sih nggak ada masalah. Oke. Oke, kalau sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Nggih, ya terima kasih banyak. Iya, iya, terima kasih banyak. Air putih aja, Pak. Oke.